warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya Mutiara Syifa dari kelas 11 TKJ 2. Kali ini kita akan membahas terkait administrasi dengan mikrotik. Mikrotik adalah sebuah perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan untuk mengelola dan mengoperasikan jaringan komputer. Mikrotik menyediakan fitur dan fungsionalitas yang dapat digunakan untuk mengatur dan mengontrol lalu lintas data, keamanan jaringan, serta konfigurasi dan manajemen perangkat jaringan. Dengan mikrotik, pengguna dapat melakukan administrasi jaringan dengan lebih efisien dan efektif. Nah, langkah yang tepat dalam mengawali pembelajaran mikrotik ini adalah memulai dari ilmu basic associate yaitu MTCNA atau Mikrotik Certified Network Associate, yang merupakan program pembelajaran dan juga gelar sertifikasi awal dari mikrotik untuk para network engineer pada tingkatan entry level. Sertifikasi ini membantu network engineer untuk memahami dasar-dasar networking dan meningkatkan atau mendapatkan nilai tambah untuk network engineer tersebut. Selanjutnya, untuk outline MTCNA sendiri akan membahas berbagai materi seperti network fundamental, basic mikrotik hingga konfigurasi administrasi jaringan menggunakan router OS. Di sini kita akan membahas tentang yang pertama, apa itu mikrotik, yang kedua, tujuan pembelajaran MTCNA, yang ketiga, timeline mikrotik, yang keempat, sertifikasi mikrotik, yang kelima, terkait ujian MTCNA. Yang pertama, apa itu mikrotik? Dapat kita ketahui teman-teman bahwasannya mikrotik itu sebuah vendor perusahaan yang berfokus pada pembuatan jaringan seperti wireless access point, switch, router. Kemudian perlu kita ketahui juga bahwasannya mikrotik itu berbentuk dua ya teman-teman, yaitu dapat berbentuk software dan juga dapat berbentuk hardware. Kalau yang berbentuk software berarti berbentuk seperti perangkat OS yang biasa disebut dengan router OS. Kalau yang berbentuk hardware berarti berbentuk seperti perangkat keras yang biasa disebut dengan router board. Nah, selanjutnya untuk mikrotik ini berlokasi atau awal mulanya didirikannya di Riga, Latvia yang ada di Eropa Utara. Untuk mata mikrotik sendiri dapat kita lihat atau dapat kita dengar dengan istilah routing the world. Apa yang dimaksud dengan routing the world? Maksudnya adalah ingin menghubungkan dunia. Jadi ingin mengkoneksikan dunia dengan adanya koneksi perangkat jaringan. Nah, untuk website resminya mikrotik sendiri adalah mikrotik.com. Di website ini kalian bisa baca-baca terkait artikel atau ingin menginstal OS mikrotik atau menginstal Linux, ingin menginstal image dan lain sebagainya. Mikrotik ini didirikan oleh John Stolley dan Agnes Reitens pada tahun 1996. Selanjutnya biasanya kalau ada perkumpulan mikrotik disebut dengan Mikrotik User Meeting atau MUM. Tujuannya untuk mengenalkan fitur-fitur mikrotik, untuk mengenalkan terkait apa itu mikrotik dan lain-lain. Kemudian terdapat ensiklopedia mikrotik yaitu wiki.mikrotik.com, dan juga terdapat forum mikrotik yaitu forum.mikrotik.com. Jadi forum ini biasanya digunakan untuk diskusi, konsultasi ataupun pertanyaan bisa diajukan pada forum mikrotik itu sendiri. Selanjutnya, tujuan pembelajaran program MTCNA. Yang pertama, dapat mempelajari karakteristik, fitur-fitur dan kemampuan mikrotik router OS. Yang kedua, dapat mempelajari cara instalasi, konfigurasi, fungsi maintenance, dan troubleshooting berdasar pada mikrotik router OS. Yang ketiga, harapan dapat mendapatkan kualifikasi sebagai Mikrotik Certified Network Associate. Lalu selanjutnya ada timeline mikrotik. Yang pertama, pada tahun 1996 pertama kali mikrotik didirikan. Yang kedua, pada tahun 1997 pertama kali ditemukan router OS software dan ini dulu diinstalnya di PC karena belum ada perangkat keras. Yang ketiga, pada tahun 2002 pertama kali perangkat router board mikrotik pertama. Yang keempat, pada tahun 2015 terjadinya MUM terbesar di Indonesia sekitar 2.500 lebih yang hadir. Lalu selanjutnya program sertifikasi yang disediakan oleh mikrotik. Di mikrotik terdapat pembelajaran secara terstruktur dalam sertifikat yang ada pada setiap jenjangnya. Mikrotik itu ada banyak untuk pembelajaran secara terstruktur dan terfokusnya. Akan tetapi, awal mula pembelajaran mikrotik secara umumnya itu terdapat pada MTCNA.
Di MTCNA membahas segala fitur yang tersedia di Mikrotik, tapi secara umumnya saja. Kalau kalian ingin terfokus pada salah satu fitur, misalnya jika kalian ingin di routing, kalian bisa mengambil program pembelajaran MTCRE. Kalau kalian ingin fokus di bagian security, maka kalian bisa mengambil program pembelajaran MTCSE. Jadi seperti itu ya teman-teman, tetapi awal mula semuanya itu di MTCNA. Terdapat beberapa kelas dan sertifikasi di Mikrotik seperti sertifikasi berjenjang dengan masa berlaku selama 3 tahun. Kemudian bisa diperpanjang dengan cara ujian lagi. Untuk langkah awal pembelajaran secara umumnya adalah MTCNA ya teman-teman. Jadi MTCNA kepanjangan dari Mikrotik Certified Network Associate untuk entry level ya teman-teman. Untuk MTCNA ini artinya kita akan banyak belajar terkait banyak hal, mulai dari pendahuluan hingga materi menyeluruh yang secara umumnya saja, seperti pengenalan, firewall, wireless, DHCP, dan lain sebagainya. Dan jika ingin lebih fokus pada suatu fitur atau bidang, maka akan dibagi sesuai kelasnya. Nah, di sini kita bisa lihat salah satu fitur ataupun kelas yang disediakan. Yang pertama ada MTCRE. MTCRE ini kepanjangan dari Mikrotik Certified Routing Engineer. Jadi ini membahas tentang routing, VPN, switching, dan tunneling, dan lain sebagainya. Yang kedua ada MTCINE. MTCINE ini kepanjangan dari Mikrotik Certified Internet Routing Engineer. Jadi membahas terkait DCP, punya OS number sendiri, dan lain-lainnya. Yang ketiga ada MTC-TCE. MTC-TCE ini kepanjangan dari Mikrotik Certified Traffic Control Engineer, di mana kita fokus cara memanage traffic control di kantor, misalkan membahas terkait firewall, DHCP, dan lain sebagainya. Keempat ada MTCSE. MTCSE ini kepanjangan dari Mikrotik Certified Security Engineer. Lalu yang kelima ada MTCSWE, kepanjangan dari Mikrotik Certified Switching Engineer. Jadi misalkan kalian ingin fokus pada switching atau switch. Lalu yang keenam ada MTC IPv6E, kepanjangan dari Mikrotik Certified IPv6 Engineer. Jika kalian ingin fokus belajar terkait IPv6, kalian bisa mengambil program pembelajaran ini. Lalu yang ketujuh ada MTC UME, kepanjangan dari Mikrotik Certified User Management Engineer, di mana kita berfokus pada pengelolaan dan manajemen pengguna di jaringan berbasis Mikrotik. Lalu yang kedelapan ada MTC EWE, kepanjangan dari Mikrotik Certified Enterprise Wireless Engineer, di mana kita berfokus pada bagian wireless, jadi seperti di bandara, hotel, terdapat banyak wireless. Wireless ini ada wireless indoor dan wireless outdoor. Lalu yang kesembilan ada MTC WE untuk wireless outdoor. Kalian bisa mengambil program pembelajaran MTC WE. MTC WE ini kepanjangan dari Mikrotik Certified Wireless Engineer. Lalu yang terakhir ada terkait ujian MTCNA. Untuk training dan ujian MTCNA, peserta perlu terregistrasi di official web Mikrotik. Lalu online test terdiri dari 25 soal dalam kurun waktu 1 jam. Sistem penjawaban pilihan ganda, tidak ada esai. Soal setiap tes random dengan bahasa pengantar ujian yaitu bahasa Inggris. Syarat untuk Mikrotik Academy yaitu Mikrotik Konsultan, Trainer, nilai harus minimal 75% untuk associate level atau MTCNA dan engineer level. Sekian penjelasan dari saya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.